Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham Syahban. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prof. Dr. Ahmad Sofyan Hanif, MPD, dan Ibu Dr. Widyastuti, MPD, sebagai pengampu mata kuliah Azas, Falsafah, Sejarah Penjas, dan Olahraga. Baiklah, dalam rangka tugas mata kuliah yang kedua, kali ini kita akan membahas materi mengenai Recreational Sport Management and Careers atau manajemen dan karir olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. Berikutnya adalah ruang lingkup olahraga rekreasi. Ini terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan, Pasal 19. Selanjutnya mari kita perhatikan slide berikut ini. Ini adalah model manajemen olahraga rekreasi dalam olahraga. Pada gambar piramida dapat kita lihat kedudukan olahraga rekreasi berada di posisi kedua setelah olahraga pendidikan. Kemudian di atasnya terdapat olahraga atletik dan olahraga profesional. Next, perhatikan lagi slide berikut ini. Ini merupakan spektrum dari olahraga rekreasi yang diadaptasi dari buku Mull dan Jamison. Perhatikan pada dasar piramida dapat kita lihat dimulai dari instructional sport, informal sport, intramural sport, ekstramural sport, dan di puncak piramida adalah klub sport. Selanjutnya, dalam olahraga rekreasi, kira-kira peluang kerja apa saja yang bisa dihasilkannya? Peluang kerja dalam bidang olahraga rekreasi dapat dibagi menjadi dua bidang khusus luas yang diidentifikasi sebagai sistem yang memiliki penekanan program atau penekanan olahraga. Yang pertama, programmer, di mana mewakili kompetensi yang dipelajari yang ditemukan dalam penyampaian olahraga rekreasi yang berbeda, dan bidang program untuk memasukkan olahraga instruksional, olahraga informal, olahraga intramural, olahraga ekstramural, olahraga klub, dan acara khusus. Yang kedua, spesialis, di mana melibatkan sistem manajemen yang memerlukan pelatihan khusus dalam satu aktivitas olahraga tertentu. Ada dua jalur karir umum yang harus dipertimbangkan dalam melihat opsi pekerjaan. Yang pertama, publik, di mana gagasan olahraga rekreasi dalam suasana publik agak luas untuk mencakup sistem manajemen pemerintah lokal, negara bagian, dan federal. Yang kedua, pribadi, di mana sistem manajemen seperti ini dirancang untuk menjual aktivitas olahraga sebagai produk dengan penekanan tinggi pada pemasaran dan penghitungan dana yang akurat. Berikutnya, career stage atau tahapan karir dalam manajemen olahraga rekreasi. Terdapat 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama, early, di mana level awal dan pekerjaan awal karir biasanya terjadi dan berlangsung antara 1 hingga 6 tahun, terutama dengan peran yang melibatkan penyampaian aktivitas olahraga khusus kepada para peserta. Tahapan yang kedua yaitu middle, di mana tanggung jawab manajemen menengah biasanya terjadi antara 5 hingga 15 tahun, tergantung pada agensi, struktur organisasi, opsi karir, dan peluang pergerakan. Pada tahap ini, seorang profesional mungkin bertanggung jawab atas karyawan lain. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu late, di mana manajemen yang terlambat atau yang lebih tinggi mewakili upaya eksekutif dan administratif dari layanan rekreasi di dalam suatu agensi tertentu.
Berikut adalah langkah-langkah latihan penerapan dalam karir olahraga rekreasi. Bagi tingkat pemula yang ingin berkarir untuk menjadi spesialis olahraga rekreasi, ada beberapa yang harus diperhatikan, seperti latar belakang yang dimiliki, sifat positif, dan jalur karir dalam olahraga rekreasi yang diharapkan. Kemudian, bagi seorang yang sudah profesional, yang harus dilakukan seperti gaya atau sistem kepemimpinan apa yang akan Anda gunakan agar dapat memberikan kontribusi profesional ke bidang olahraga rekreasi. Berikutnya, ini adalah tindakan yang disarankan untuk member states atau negara anggota. Yang pertama, memperkenalkan kebijakan transportasi yang mempromosikan metode perjalanan yang aktif dan aman pada saat pulang ataupun pergi dari sekolah maupun tempat kerja, seperti berjalan kaki atau bersepeda. Yang kedua, pastikan berjalan, bersepeda, dan bentuk aktivitas fisik lainnya dapat diakses dan aman untuk semua. Yang ketiga, meningkatkan fasilitas olahraga, rekreasi, dan waktu luang. Yang keempat, tingkatkan jumlah ruang aman yang tersedia untuk bermain aktif. Yang kelima, melaksanakan program berbasis sekolah. Dan yang terakhir, mengembangkan dan mengimplementasikan pedoman nasional tentang physical activity atau aktivitas fisik untuk kesehatan. Physical activity atau aktivitas fisik mencakup play, games, olahraga, transportation, rekreasi, pendidikan jasmani atau olahraga yang direncanakan dalam konteks kegiatan keluarga, sekolah, dan masyarakat. How much physical activity do we need? Rekomendasi baru yang dikeluarkan oleh WHO, tujuan utamanya memberikan panduan tentang hubungan respons dosis antara frekuensi, durasi, jenis, dan jumlah total physical activity atau aktivitas fisik yang diperlukan untuk pencegahan NCDs. NCDs atau non-communicable disease adalah suatu kondisi medis atau penyakit yang tidak menular. Contohnya adalah diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Kemudian, 3 kelompok umur, usia 5-17 tahun, kemudian 18-64 tahun, dan 65 tahun ke atas. Kemudian target audiens utama yaitu pembuat kebijakan nasional dan lokal. Anak-anak dan remaja yang berusia antara 5-17 tahun diberikan aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga kuat setidaknya 60 menit. Apabila kurang dari 60 menit, aktivitas fisik dapat memberikan manfaat kesehatan tambahan. Seharusnya aktivitas fisik itu menjadi sebagian besar aktivitas aerobik, kemudian dilakukan dengan intensitas yang kuat dan aktivitas yang bisa menguatkan otot dan kesehatan tulang bila dilakukan setidaknya 3 kali per minggu. Demikianlah video presentasi tentang manajemen dan karir olahraga rekreasi. Semoga bermanfaat. Thank you for the opportunity that has been given. See you next time dan salam olahraga. Jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.